Padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah la nabiyya ba'da. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabiin, dan juga kepada para umatnya yang insya Allah setia, ikhlas hingga yaumil akhir, termasuk kita dan keluarga kita serta sahabat-sahabat guru-guru kita, insya Allah, amin. Dan kita niat adalah semoga niat kita Allah kabulkan, terutama dalam mengumpulkan 6.236 ayat ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridho Al-Quran ini dapat kita jaga di dalam diri kita dan kita amalkan sehingga kita menjadi hamba Allah yang berkarakter Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan niat yang utama adalah sebagai bir walidain, semoga menjadi amal jariah kita, amal soleh kita hadiahkan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita ataupun orang tua kita yang masih hidup. Semoga yang masih hidup Allah berikan usia yang berkah, yang sudah mendahului kita Allah luaskan dan terangi alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulli niyatan sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firlana wali walidayna amin. Ya Allah. Untuk yang ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Di sini penjelasannya adalah bahwa Alif Lam Mim ini Allah seperti ini ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, pada saat itu bangsa Arab yang sangat familiar, terkenal pada saat itu yang sedang booming, yaitu tentang syair. Jadi terkenal bahwa bangsa Arab itu dengan syair-syairnya yang bagus. Nah, Rasulullah menyampaikan dakwah Al-Quran ini, para penyair-penyair tersebut itu mereka tertarik gitu. Perhatian mereka itu ini apa ya? Kok syairnya seperti ini? Nah, itu jadi untuk daya tarik mereka supaya mereka itu setidaknya yang tadinya mereka fokus di syair, lalu ini ada model baru nih gitu. Jadi tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan dakwahnya sampai kepada mereka untuk menarik perhatian mereka sehingga diharapkan mereka mau menerima Al-Quran ini sebagai pedoman hidup mereka gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Selain makna yang memang Allah yang lebih tahu makna yang sebenarnya itu apa. Gitu ya, Uti Ulfa ya, penjelasan untuk yang Alif Lam Mim ayat 1 ya. Ya Umi, baik. Lanjut. Insyaallah. Ini juga ada penjelasannya untuk perbandingan terjemahannya dari tafsir Munkatab, tafsir Jalalain. Nah, di sini penjelasannya Alif Lam Mim ini hanya Allah yang mengetahui maksudnya menurut tafsir Jalalain.
ataupun menurut tafsir Munkatab, yaitu penjelasannya di sini ada di yang warna kuning ini, tulisan warna kuning. Dan yang lebih lagi ada di ini nih yang penjelasan di nomor 10, yaitu alif lam mim, huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan surat. Nah, tujuannya ini nih, penjelasannya ada di sini. Mungkin untuk ayat surat-surat yang lain juga ya Umi ya. Ya, pada surat yang lain di awal ayat itu kan ada huruf-huruf hijaiyah seperti alif lam Ini. mim ro nun qaf ya ha mim ya sin. Nah, itu kan huruf-huruf hijaiyah tuh. Iya. Jadi tujuannya adalah di antaranya untuk ini menarik perhatian bagi siapa? Bagi bangsa Arab yang saat itu sedang familiarnya adalah syair, terkenal dengan syairnya yang bagus-bagus. Nah, Al-Quran nih, Al-Quran lebih bagus lagi, lebih keren lagi. Kenapa kok lebih keren? Bayangin satu huruf hijaiyah gitu, nun gitu. Iya. Mana ada yang bisa menandingi satu huruf gitu. Seperti itu. Iya. Jadi tujuan sasaran utamanya adalah ketika pada saat Al-Quran diturunkan bahasa Arab ditulis dalam bahasa Arab tetapi mampu menyaingi dari para bait-bait syair para penyair di zaman dahulu gitu ya. Iya. Jadi tidak hanya ini sekedar alif lam mim saja tetapi punya banyak maksud yang mutasyabihat yang memang Allah yang Maha tahu tentang makna hakikatnya, tetapi secara visi, secara misinya itu menembus kepada kalangan para penyair. Lanjut ayat 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika, itulah Alkitabu, kitab suci Al-Quran. Coba Tilfa. Zalika, itulah kitabu, kitab suci Al-Quran. Ya. Zalikal kitabu, itulah kitab suci Al-Quran. Silakan. Zalikal kitabu, itulah kitab suci Al-Quran. La, tidak ada. La, tidak ada. Roiba, keraguan. Roiba, keraguan. La roiba, yang tidak ada keraguan. La roiba, yang tidak ada keraguan. Jadi tambah yang Umi ya? Ya, jadi ketika dirangkai kita lebih lenturkan lagi bahasanya, lebih halus lagi, tidak kaku. Kalau diterjemahkan perkata kan kaku tuh. Nah, kita gabung. Ketika digabung bahasanya lebih ini lagi. Lebih dilenturkan lagi ya. Biar lebih enak gitu ya. Iya, lebih langsung mudah diserap, difahami. Fi di dalam hi-nya. Fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya. Oke, kita sambung dari pertama ya. Zalikal kitabul la raiba fih. Itulah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Silakan. Zalikal kitabul la raiba fihi. Fih, berhenti. Itu. Ulang lagi Oh baca. iya. Zalikal kitabul la raiba fih. Berhenti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fih. Itulah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, petunjuk li bagi al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Dirangkai hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Silahkan. Huda, langsung disambung Umi. Boleh, langsung disambung boleh, mau putus-putus boleh. Kalau udah paham, perputus-putusnya langsung disambung nggak apa-apa. Ya. Hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang mukmin Takwa. orang bertakwa ya.
Sebagai muttaqin, li bagi muttaqin orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Coba hudal lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah kitab suci Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Silakan. Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah kitab suci Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ada yang kira-kira masih belum jelas atau sudah kuat? Coba dibaca sekali lagi biar sampai kuat karena kita tambah ayat 2 ini sudah dipastikan sudah benar-benar kuat. Ya, baik. Ya, baca sendiri langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah kitab suci Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa kebayang? Insya Allah. Siap ya, kita lanjut ayat 3. Baik, Umi. Ayat 3 disimak perkataannya. Allazina, orang-orang yang yu'minuna, mereka akan beriman. Allazina yu'minuna, orang-orang yang akan beriman. Coba. Apa? Putus-putus suaranya, Umi. Allazina, orang-orang yang yu'minuna, mereka akan beriman. Ya. Coba itu dulu. 2 itu dulu. Ya. Allazina, orang-orang yang yu'minuna, mereka akan beriman. Allazina yu'minuna, yaitu orang-orang yang mereka akan beriman. Allazina yu'minuna, yaitu orang-orang yang mereka akan beriman. Oke. Jadi ketika satu-satu ya, artinya seperti tadi ya. Ketika digabung ada pelenturan bahasa, gitu ya. Jadi mulai terbiasa, jangan heran ya. Ya. Allazina yu'minuna, yaitu orang-orang yang mereka akan beriman. Silakan. Allazina yu'minuna, yaitu orang-orang yang mereka akan beriman. Bi dengan al-ghaibi yang gaib, bil ghaibi dengan yang gaib. Apa? Bi dengan ghaibi yang gaib. Ya. Bil ghaibi dengan yang gaib. Kalau Ulfa sudah paham, langsung disambung aja nggak apa-apa Ulfa. Langsung dibaca seluruhnya. Iya, langsung dibaca seluruhnya. Saya baca satu per kata itu untuk mengurai. Tapi kalau Ulfa sudah paham dari yang saya urai, langsung Ulfa ambil rangkaiannya aja. Yang sudah jadi. Iya, Bi. Gitu ya. Iya, baik. Tinggal ibaratnya saya yang meramu, Ulfa tinggal menikmati aja. Itu maksudnya. Masya Allah, ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang mereka akan beriman dengan yang gaib. Nah, itu tinggal udah jadinya. Silakan. Allazina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang mereka akan beriman dengan yang gaib.
Oke. Baca sekali lagi itu. Baca sekali lagi Ulfa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang mereka akan beriman dengan yang gaib. Oke, udah bisa itu ya, kuat ya. Ada ya. Nah, sekarang saya urai. Insyaallah. Urai, Ulfa disimak. Nanti yang udah jadinya Ulfa baca yang udah jadi. Yang enaknya aja. Wa dan yuqimuna, mereka akan mendirikan as-sholata, sholat. Wa yuqimuna Van Umi, suaranya terputus. wa dan sekarang udah jelas? Jelas. Oke. Wa dan yuqimuna, mereka akan mendirikan as-sholata, sholat. Wa yuqimuna as-sholata, dan mereka akan mendirikan sholat. Silakan. Wa yuqimuna sholat, dan mereka akan mendirikan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mereka akan astagfirullahaladzim, maaf. Yaitu orang-orang yang mereka akan beriman dengan yang gaib dan mereka akan mendirikan sholat. Silakan. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat, yaitu orang-orang yang mereka akan beriman dengan yang gaib dan mereka akan mendirikan sholat. Wa dan min dari ma, apa yang rozaqna, kami telah memberikan rezeki hum kepada mereka, yunfiqun, mereka menafkahkannya. Wa mimma rozaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami telah memberikan rezeki kepada mereka, lalu mereka menginfakkannya. Wa mimma, dan dari apa-apa yang rozaqnahum, kami telah memberikan rezeki kepada mereka, yunfiqun, lalu mereka menginfakkannya. Dan dari apa-apa yang kami telah memberikan rezeki kepada mereka, lalu mereka menginfakkannya. Gimana, Ulfa? Kira-kira sudah kebayang? Insyaallah. Ya, silakan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, dan dari apa-apa yang kami telah memberikan rezeki kepada mereka, lalu mereka menginfakannya. Barakallah. Kita sambung dari awal ayat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang mereka beriman, yaitu orang-orang yang mereka akan beriman dengan yang gaib dan mereka akan mendirikan sholat, dan dari apa-apa yang kami telah memberikan rezeki kepada mereka, lalu mereka menginfakkannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi yang sholah ya, bukan sholat, tapi wa yuqimuna sholah. Ha ya. Terakhir Ha ya Umi ya? ha, bukannya tak. Bukan sholat, tapi sholah. Jadi tak marbutoh bunyinya ha. Coba diulang lagi bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu
yaitu orang-orang yang mereka akan beriman dengan yang gaib dan mereka akan mendirikan sholat dan dari apa-apa yang kami telah memberikan rezeki kepada mereka, lalu mereka menginfakannya. Oke, sekarang kita lebur lagi, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib dan mendirikan sholat dan dari apa-apa yang kami telah memberikan rezeki kepada mereka, lalu mereka menginfakannya. Ada kata-kata akan yang dihilangkan. Gitu. Jadi, Itu dihilangkan aja. kenapa? Yang akannya itu dihilangkan Oh ya, semua ya. dibuang. Ini tahap yang keduanya nih. Tadi tahap pertama, tahap kedua. Pertama kan perkata, tahap kedua yang tadi yang pakai akan. Sekarang tahap yang ketiganya, maaf, tahap ketiga akannya kita buang. Karena sedang. Sedang itu kan berarti mereka sudah beriman kan? Sedang proses Iya. terus beriman kan? Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Nah, jadi dia sudah mengimani. Yaitu orang yang beriman dengan yang gaib dan mendirikan sholat. Nah gitu. Coba Ulfa, mau dicontohin lagi? Apa namanya? Terputus-putus. Jadi itu diganti dengan sedang. Enggak usah, langsung aja. Beriman tuh berarti Langsung aja. sudah beriman. Dan terus beriman, maksudnya gitu. Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib, langsung gitu. Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib Orang yang beriman dan mendirikan mereka sholat. mendirikan sholat. Ya. Merekanya juga dihilangkan ya. Nah, merekanya itu sudah diambil, sudah disebut di orang-orang yang Di orang-orang itu ya. Iya. Ya. Dirampingkan lagi jadinya Ukhti Ulfa. Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib dan mendirikan sholat dan dari apa-apa yang kami telah memberikan rezeki kepada mereka, lalu mereka menginfakannya, begitu. Iya. Silakan. Dengan ayatnya? Ya, baca ayatnya terus. Baca ayatnya dulu supaya ayatnya tuh sering diulang-ulang dibaca, jadi insya Allah tambah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib dan mendirikan sholat dan dari apa-apa yang kami telah memberikan rezeki kepada mereka, lalu mereka menginfakannya. Ya. Perbedaan. Umi, apa nih Umi? Kenapa? Kayaknya nih sinyalnya di sini yang jelek ya. Kenapa? Sekarang suaranya jadi agak putus-putus. Sekarang suaranya gimana? Suara saya? Jelas Umi. Oke. Pada kalau masih bisa dipahami, insya Allah nanti dikasih tahu kalau misalkan udah putus-putus banget. Oke, nggak apa-apa. Sering komunikasi aja. Pada tahap pertama itu diterjemahkan per kata, per putus-putus. Lalu tahap kedua coba dileburkan. Lalu pada tahap ketiga barusan dirampingkan lagi. Yang akannya itu dihilangkan, tapi dia langsung beriman, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, beriman itu berarti dia sudah beriman dan terus beriman. Nah, itulah proses sedang, akan atau sedang. Sedangnya ini kita tidak menyebutkan lagi. Kita sudah diharapkan sudah paham, oh itu fi'il mudhari. Jadi terus beriman terus gitu. Itu Yufa maksudnya ya. Ya Umi, baik. Oke, lanjut. Assalamualaikum Bu Ipoh. Bu Ipoh nyimak ya Bu Ipoh.
Iya, nyimak Bu. Iya, ada Bu Sudah, Ipo. nyimak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nanti Salam kenal. setelah Ukti Ulfa nanti baru Bu Ipoh ya. Ukti Ulfa Mangga, mangga. 5 dulu, iya. Mangga, mangga. Ukti Ulfa siap tambah ayat 4? Ulfa, Iya, Umi. ayat 4 siap ya. Putus-putus. Sekarang ayat 4 ya. Iya. Wallazina Iya, Umi. yu'minuna. Nah, kita langsung ke perkata dulu deh, perkata dulu. Tahap pertama. Wa dan alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka akan beriman bi dengan ma apa yang unzila dia telah diturunkan ilaika ila kepada kamu. Nah, bima ini maksudnya Al-Qur'an. Kepada kamu tuh kepada Nabi Muhammad. Ya. Kaknya ini adalah kepada Nabi Muhammad. Wallazina yu'minuna, dan orang-orang yang mereka akan beriman bima dengan kitab suci Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada kitab suci Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman, berimannya kepada siapa nih? Dan orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Gitu. Salah satu rukun iman adalah amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Jadi beriman kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah kepada para rasul-rasulnya. Nah, di antaranya adalah kitab suci Al-Qur'an sebagai kitab suci kita sebagai orang umat Islam. Itu. Jadi saat ini kita belajar itu dalam rangka itu mengimani kitab suci Al-Qur'an dalam mengamalkan ayat 4 ini, surat Al-Baqarah. Wallazina yu'minuna bima, dan orang-orang yang beriman kepada kitab suci Al-Qur'an. Bima itu bi dengan apa? Kepada maksudnya. Selain bi kita kepada ma di sini maksudnya kitab suci Al-Qur'an. Wallazina yu'minuna bima, dan orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, kepada kitab suci Al-Qur'an. Unzila ilaika, yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pada kamu di sini adalah Nabi Muhammad. Di sini paham ya uraiannya, Ulfa? Ya, Umi. Paham. Jadi itu udah langsung ke tahap ketiga ya? Nah, sekarang tahap ketiga nih, udah langsung. Kita pakai Al-Qur'annya kita sebut, dan Nabi Muhammadnya juga kita sebut. Karena selama ini kan kamu. Kamunya di sini siapa? Gitu. Ada yang terkadang orang tidak mengerti kamunya ini kepada siapa, apa kepada kita. Oh bukan, ternyata kamu di sini adalah pengganti Nabi Muhammad. Gitu. Makanya di sini kita apa adanya kita buka aja. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada kitab suci Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu tahap ketiganya seperti itu. Silakan Bu Ulfa dibaca. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada kitab suci Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Udah jelas ya, berarti ini kalimat yang ini. Kita lanjut kalimat berikutnya. Wa ma unzila, wa ma di sini juga pengganti dari kitab-kitab suci. Turunkan min qablika, dari sebelummu, dari sebelum Nabi Muhammad. Kitab suci yang sebelum Nabi Muhammad itu apa? Taurat, Zabur, Injil, Suhuf.
Seperti itu ya. Wa ma Ya. unzila min qablik wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad itu ya apa? Yang Zabur, Injil dan Taurat maksudnya itu. Qablik min dari qabli sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad, dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Maksudnya kepada nabi-nabi yang terdahulu gitu. Ya. Bisa dipahamin? Insyaallah. Berarti gini. Dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad. Dari sebelum Nabi Muhammad. Oh, pakai dari ya? Ya, ada min Ya. dari sebelum Nabi Muhammad. Dari Nabi sebelum Muhammad. Nabi Muhammad. Bisa ya? Ya, Umi, bisa. Oke. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan dari sebelum Nabi Muhammad. Ayo, Ulfa. Suci. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan dari sebelum Nabi Muhammad. Ya. Allahumma shalli wa sallim. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, dan orang-orang yang beriman dengan kitab suci Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan dari sebelum Nabi Muhammad. Ayo, Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang beriman dengan kitab suci Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan dari sebelum Nabi Muhammad. Jelas ya? Insya Allah pesannya? Insyaallah jelas, Umi. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka meyakininya. Ya. Dan kepada hari akhirat mereka meyakininya. Iya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka meyakininya. Oke, tambahin aja juga deh. Dan kepada hari akhirat mereka juga meyakininya. Gimana? Dan kepada wabil akhirati, dan kepada hari akhirat hum yuqinun, mereka juga meyakininya. Oh ya, pakai juga. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka juga meyakininya. Iya. Bisa bahasanya lentur, bisa diinikan, bisa diserap pesannya? Bisa, Umi. Jadi lebih mudah dipahami juga. Lebih enak dicernanya ya? Iya. Maksudnya kita mau melenturkan dari yang selama ini kan kita kaku tuh. Iya, betul. Terjemahannya kan agak kaku, menyerapnya itu seperti kayak air yang diserap oleh, ada beberapa macam jenis bahan yang mudah menyerap dan ada yang susah menyerap. Nah, ini kita mencoba untuk membongkar, menguap pesannya itu benar-benar bisa langsung kita serap, lalu bisa kita hayati dan kita. Iya. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, dan orang-orang yang beriman dengan kitab suci Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad,
dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan dari sebelum Nabi Muhammad dan kepada hari akhirat mereka juga meyakininya. Ayo silakan. Sambil merem aja Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil pejamkan mata Ulfa. Bacanya sambil merem Ulfa. Coba Ulfa baca tapi sambil pejamkan mata. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan orang-orang yang beriman kepada kitab suci dan orang-orang yang beriman dengan kitab suci Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan dari sebelum Nabi Muhammad dan kepada hari akhirat mereka juga meyakininya. Ya. Bisa ya? Dipahami? Insya Allah, Mi. Ya, baca sekali lagi. Biar kuat. Ya, Mi, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman dengan kitab suci Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan dari sebelum Nabi Muhammad dan kepada hari akhirat mereka juga meyakininya. Barakallahu fiik. Bisa ya itu? Kalau Langsung kebayang? insya Allah. Ayat satu Insya Allah lagi, yang kebayang. ayat 5. Ulaika mereka itulah ala di atas hudan petunjuk min dari Rabbi. Rabbhim mereka. Ulaika ala hudan min Rabbihim. Mereka itulah di sini mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka. Kita pakai ini aja lah ya. Mereka itulah yang tetap berada di dalam petunjuk. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka. Ulaika mereka itulah ala hudan yang tetap mendapat petunjuk mir rabbihim dari Rabb mereka. Mir rabbihim enggak ada masalah, dari Rabb mereka. Ala hudan yang tetap mendapat petunjuk. Jadi yang tadi disebutkan di ayat 3 dan ayat 4 itu adalah orang-orang yang senantiasa berada di dalam petunjuk Allah gitu maksudnya Ulfa. Gitu ya. Kita beriman kepada kitab suci Al-Qur'an. Kita juga beriman kepada kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil. Nah, itu. Kenapa? Karena kita berharap senantiasa tetap mendapat petunjuk dari Allah. Petunjuk yang dari Al-Qur'an, petunjuk yang dari kitab-kitab sebelumnya, kita juga harus yakin bahwa itu benar. Datangnya dari siapa? Dari Allah. Tuh. Nah, kita beriman karena datangnya dari Allah ya Umi. Karena memang itu dari Allah sebagai petunjuk kita, petunjuk pedoman hidup kita. Al-Qur'an ini itu sudah merupakan kumpulan dari kitab-kitab yang sebelumnya. Itu. Meskipun kita diperintahkan di dalam ayat 4 tadi beriman kepada kitab suci Al-Qur'an dan beriman juga kepada kitab-kitab yang selain Al-Qur'an. Di situ disebutkan. Loh, padahal Al-Qur'an kan sudah mencakup semuanya. Nah, di sini adalah ditujukannya kepada siapa? Mereka itu yang masih memegang teguh kitab-kitab selain Al-Qur'an. Kamu
kamu kan ya beriman kepada Taurat, iya. Kamu beriman kepada Injil kamu kan, iya. Kamu beriman juga kepada eh, Zabur kamu kan, iya. Beriman juga kepada Al-Quran dong, gitu maksudnya Ulfa. Iya. Kalau Ya, Umi. kita kan di akhir zaman, umat yang di akhir. Jadi kita mengimani Ya. semuanya. Tapi kalau yang mereka yang awal atau yang pertengahan atau yang di generasi ketiga, generasi Taurat, generasi Zabur, generasi Injil, apakah mereka juga mau mengimani Al-Quran? Wallahu a'lam. Nah, tapi kalau kita yang generasi kita yang di akhir, ya kita mengimani semuanya. Kitab-kitab yang diturunkan. Tapi kitab yang kitab Injil itu udah dirubah kalau untuk sekarang Umi ya? Oh iya, kita apa namanya? Kitab suci Al-Quran, kitab suci yang sebelum Nabi Muhammad ini kitab suci yang benar-benar suci, bukan kitab suci bukannya kitab buatan manusia atau rekayasa manusia atau yang sudah Kalau yang dirubah sekarang oleh cuma manusia. rekayasa aja. Iya, kalau yang sudah dirubah ya itu nggak wajib kita imani, malah kita tolak. Jika Iya. tidak ada yang asli, yang memang benar-benar dari Allah, ya kita cukup di Al-Quran aja yang kita imani. Bagaimana cara mengimani Al-Quran? Ya ini kita hafalkan, kita jaga nih hafalan Al-Qurannya. Makanya perjuangan Ulfa. Sekarang Ulfa Iya. hafal 5 ayat nih, jaga, jangan dikendorin lagi. Gitu. Nah, kita Iya Umi. baru lagi nih, buka lembaran usaha baru lagi nih, Ulfa berdagang lagi nih sama Allah, berjual beli lagi kepada Allah. Berjual belinya apa? Mewakafkan waktu, tenaga, pikiran untuk apa? Untuk mulai menghafal lagi Al-Baqarah 1 sampai 5. Setelah nanti apa? Itu karena ada 286 ayat kan? Berarti masih 281 ayat lagi untuk menggenapkan Masya surat Allah. Allah. Nah, yang surat An-Naba itu ada 40 ayat. Nah, udah kuat belum? Kalau belum kuat, kuatin dulu. Berapa ayat yang kuat, benar-benar kuat, itu dulu dijaga. Yang belum kuat, dipupuk lagi. Dikasih inian lagi, disuburkan lagi gitu. Jadi apa? Ya Umi. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang tetap dapat petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Ayo Ulfa, biar Ulfa untung nih dagangannya. Masya Allah. Hebat. Kita lagi berdagang nih Ulfa. Amin. Iya. Iya. Allah yang beli. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka itulah yang tetap beruntung. Ya, dan mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Oh, iya. Dan mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Ya. Kita ini, alhamdulillah, insya Allah, amin. Gitu ya. Ayat 5. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka. Coba Ulfa. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka. Dan mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, baca ayatnya dan baca artinya seperti itu barusan. Apa Numi, terputus suaranya? Silakan Ulfa baca lagi ayat yang nomor 5, lalu baca terjemahnya seperti yang barusan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka
Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Barakallahu fiik. Baca ayat 1 sampai ayat 5. Baik, Umi. Pejamkan matanya ya, Bismillahirrahmanirrahim. sambil pejamkan matanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma. Harusnya di sekolah ya. Iya. Atau lupa. Ingat yang tadi, kalimat yang udah dipotong. Ulang, dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Pokoknya Ulfa kurang. Wa mimma razaqna. Pokoknya kurang mantul. Ulang dari mana, Umi? Ulang dari pertama lah, biar tambah kuat. Kalau mau kuat. Kan Ulfa lagi jualan. Jualannya harus yang paling bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma. Astagfirullahaladzim. Ana lupa potong-potongannya, Umi. Oke. Kebiasaan baca disambung-sambung. Yang mana yang lupa? Di ayat berapa yang lupa? Yang barusan kan harusnya 4. kalau misalkan nggak kuat napas. Yang ayat 4-nya. Harusnya kuat ya napas sampai ada wakaf itu. Iya, yang Mungkin Ulfa kurang lupa pede. mutusnya yang di ayat berapa? Ayat 1 bisa, ayat 2 bisa. Udah bisa ayat 2. Ayat 4. Yang ayat 3 bisa ya. Ayat 4 berarti yang lupa. Sampai di Iya. publik. Lupa, Umi. Oke, sampai min qablik aja Ulfa. Min qabli walladzina yu'minuna bima. Baik. Ayo, silakan Ulfa. Bismillah. Dari pertama. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil. Maaf Ulfa. Maaf. Buka mic-nya Ulfa. Ke mute sama saya. Ayo ulang. Ya, Umi, nggak apa-apa. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Allazinya benar. Astagfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya, sekarang baca ulang dari pertama lalu artikan setiap ayat dan setiap potongannya yang tadi satu ayat kan dipotong jadi 2. Iya, Ya, silakan. yang ini baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib dan mereka mendirikan sholat. Merekanya nggak usah. Ulang. Pakai yang tahap 3-nya, Ulfa. Yaitu orang-orang yang beriman Dan mendirikan sholat. dan mendirikan sholat. Ulfa ambil yang tahap 3. Ya.